tidak bisa melihat itu ada unsur bahwa dia merasa dirinya Tuhan. Kalau di zaman sekarang itu, ini kan jelas musyrik ya, syirik. Nah, kalau zaman sekarang itu kalau nggak ada saya nggak bisa seperti ini, namanya seperti itu. Ini instansi ini kalau nggak ada saya nggak bisa maju. Nah itu kan dia merasa dirinya Tuhan. Jadi insya Allah seperti itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu sedulur beriman dan Ustadz Danu fans di seluruh Indonesia dan dimanapun. Jangan lupa like, share, subscribe di channel ini untuk mengikuti kajian ilmu tauhid dan akhlak mulia Rasulullah SAW bersama Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang kita yang insya Allah kalau umroh atau berhaji itu kan berharap istilahnya itu ke rumah Allah, Baitullah, istilahnya di Makkah Al-Mukarramah itu tawaf, ya, melihat Ka'bah, sa'i. Nah, salah satu hal kenapa seseorang atau beberapa orang tersebut tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat Ka'bah. Jadi tetap ini ada unsur Allah. Tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melihat Ka'bah. Kenapa? Insya Allah seperti ini. Satu, biasanya orang tersebut merasa dirinya sendiri itu Tuhan. Merasa. Orang yang merasa dirinya Tuhan itu apa? Orang yang melakukan kesyirikan atau kemusyrikan. Itu kuat sekali, nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, tapi setiap saat. Nah, yang merasa dirinya Tuhan itu bagaimana? Contoh mamanya, ini orang yang melakukan syirik dan kemusyrikan ya. Orang-orang itu kalau melakukan sesuatu ritual, kemudian ritualnya itu diizinkan oleh Allah Ta'ala terjadi. Dia melakukan, laki-laki mamanya Haji J nih, minta ke seseorang nih, seorang minta ilmu pelet, kemudian atau bukan ilmu pelet, agar istrinya itu yang pergi itu pulang. Oh, yang kabur pulang. Yang kabur itu pulang. Terus mamanya orang itu minta foto atau minta baju atau minta apalah yang dia kemudian taruh, kemudian udah ini nanti ini Haji ngikutin nih kan gitu. Kemudian Haji ngikutin apa yang diatur. Kemudian 3 hari atau enggak ada 3 hari pulang nih istrinya Haji. Pulang bilang kangen nanu itu ini itu. Nah, akhirnya kan ngomong lah kepada orang ini. Dia pulang nih Pak, gitu apa aja. Nah, di titik itu dia kan bisa aja cerita kepada orang, oh itu istrinya dulu dia pergi, saya kasih ini balik. Nah, pada waktu dia bercerita begitu itu kan ceritanya itu tidak ada Allahnya sama sekali. Dia menghilangkan Allah di dalam cerita itu. Dan orang yang melakukan kemusyrikan atau syirik ini pasti menghilangkan Allahnya. Kalaupun ada Allah itu hanya di bibir. Jadi tidak ada hatinya, tidak ada Allahnya sama sekali. Nah, di titik itu ada lagi orang yang anaknya bodoh jadi pinter, umpama kan nggak ngerti ya, tapi ini kenyataannya, sehingga itu dilakukan bertahun-tahun, dia tidak mengenal Allah. Pada saat dia di titik-titik tertentu, dia pingin umrah, dia juga Islam tapi melakukan kemusyrikan, pingin. Nah, di titik pada waktu di sanalah Allah menolak orang tersebut melihat sesuatu yang memang menjadi pancernya orang Islam. Pancer ya, bukan sesembahan loh ya. Ini pancernya yaitu Ka'bah. Allah tidak mengizinkan pada waktu itu, karena pada waktu itu bisa aja orang tersebut masih syirik, masih musyrik dilakukan. Jadi tobatnya belum ada, belum ini seperti itu. Nah, harusnya kan sebelum dia itu umroh, mamanya dia harus sadar dulu bahwa yang saya lakukan ini, kemudian taubatan nasuha dilakukan benar. Biasanya
atribut awal yang menjadikan orang itu tidak bisa melihat itu ada unsur bahwa dia merasa dirinya Tuhan. Kalau di zaman sekarang ini kan jelas musyrik ya, syirik. Nah, kalau zaman sekarang itu kalau nggak ada saya nggak bisa seperti ini, namanya seperti itu. Ini instansi ini kalau nggak ada saya nggak bisa maju. Nah itu kan dia merasa dirinya Tuhan. Jadi insya Allah seperti itu. Nah orang-orang yang memang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat Ka'bah itu ya seperti itu. Istilahnya itu, kenapa kamu mau lihat sesuatu yang memang menjadi acuan untuk menyembah pada Allah Ta'ala, tapi kamu belum tobat, kamu masih belepotan dengan seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Jadi belum diizinkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Nah cuma saya mau tanya nih sama Haji nih, ini tahu maksud saya syirik musyrik? Tahu Ji ya? Tahu ya kira-kira ya? Yang seperti itu, orang yang polanya seperti itulah. Kemudian yang musyrik yang melakukan suatu hal yang ritual yang keluar dari syariat Islam. Nah, saya mau saya tanyakan bagaimana orangnya. Kalau saya amati dari analisa saya seperti itu, Ci. Orangnya bagaimana? Apakah cerita saya salah? Iya benar, dia sering ngobatin. Oh, gimana? Ngobatin orang, Dokter dia. ngobatin orang kesurupan. Oh, itu Pak. Apa itu Ji? Apa ya? Dukun. Ya sejenis Seperti itu. Kiai. Nah, kan? Kiai enggak. Ah. Kalau kiai kan tahu agama, sopan dan agamanya tinggi. tahu lah. Gitu. Tapi dia juga pengen umrah ya. Ah, itu dia. Gimana? tapi memang benar dia begitu, kerjaannya kurang lebih begitu. Iya. Insya Allah memang benar. Jadi kalau dia belum taubatan nasuha belum dikerjakan, jadi urutan ya taubat itu memang taubat secara harfiah. Taubatan nasuha jangan diulang lagi istilahnya. Itu kalau belum ya seperti itu. Insya Allah ya, insya Allah ya. Insya Allah yang saya amati seperti itu. Belum diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melihat Ka'bah. Siapapun orangnya seperti itu. Siapapun orangnya insya Allah. Jadi kenapa begitu? Memang orang berpikir, tapi kalau saya hanya dia tidak diizinkan melihat Ka'bah oleh Allah Ta'ala. Jadi matanya ditutup karena apa? Karena pada saat dia itu di negerinya, dia merasa dirinya sendiri Tuhan, seperti itu. Jadi Allah tidak mau, istilahnya. Makanya di situ diperlihatkan bahwa dia tidak melihat Ka'bah, bahwa disitulah Allah mau ngasih jeweran kepada dia bahwa Allah nih, ya bahwa Tuhanmu itu Allah sebenarnya. Jadi dia yang merasa di negerinya itu Tuhan, nggak ada apa-apanya di sini. Jadi melihat Ka'bah aja nggak bisa. Jadi nggak diizinkan. Makanya pada saat dia sakit dan sebagainya itu kan ada macam-macam cerita istilahnya. Bisa aja dia itu tobat, semakin tobat, mohon ampun, nah ilmunya berontak. Ilmu yang di dalam tubuhnya berontak. Ya pasti terkapar dia. Tapi hanya tobat kan biasanya di lisan-lisan aja lah. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam ya. Jadi yang saya amati insya Allah seperti itu. Aku tanya Ustaz, mungkin saya nggak tahu ini mirip atau tidak. Kalau misalnya yang lebih kecil lagi Ustaz, misal jadi di depan Ka'bah itu kan sering tuh Ustaz banyak yang kehilangan sendal. Nah, ini nggak usah jauh-jauh, saya sendiri. Jadi saya pernah 2 kali kehilangan sendal. Waktu saya naruh sendal, saya mikir, ntar sendal saya hilang. Saya pindah ke sana Ustaz, yang saya pikir itu lebih aman gitu. Malah bener hilang Ustaz. Dan itu 2 kali. Nah ya, saya mendengarnya jadi pengen tahu juga, apakah itu saya juga ada mirip-mirip begitu Ustaz? Insya Allah kalau kamu biasanya suuzon terhadap Allah, jadi belum ada keikhlasan. Itu kan sebenarnya hanya benda titipan, sendal itu berapa sih harganya kan gitu ya. Kalau memang mau kamu taruh aja, nggak usah punya pikiran apa-apa. Hilang nggak hilang itu urusannya Allah Ta'ala. Sehingga pada saat suuzon disitulah Allah memperlihatkan tidak boleh suuzon. Suuzonnya di titik sandal itu aja Pak Ustadz ya? Iya.
Janganlah suudzon, biasa saja. Takabur juga dibalas. Takabur juga dibales. Takabur, walah ini kan hotel saya deket, nggak pulang-pulang. Jadi insya Allah seperti itu memang tidak boleh. Makanya kita dibiasakan untuk bicara itu formal biasa aja, formal biasa. Kalau bercanda bilang bercanda. Jadi kalau nggak bilang bercanda ya dicatat itu seperti serius oleh malaikat. Lo emang harus ngomong, ya harus bilang ini bercanda, karena malaikat nggak tahu hati kita mau kemana, kan nggak tahu. Walaupun hati kita tahu, iya, tapi namanya mulut manusia kan tetap dinilai, otak manusia tetap dinilai. Jadi beda-beda malaikat yang mencatat otak, mulut, telinga, mata, semuanya itu akan beda-beda. Nanti kelompok yang baik dicatat buku besarnya Raqib, insya Allah. Yang tidak baik masuk ke atid, seperti itu. Totalnya istilahnya. Iya, nanti mau dilaporkan kepada Allah. Jadi harus belajar bicara yang baik. Nah, untuk menjadikan baik ya kita di negeri ini sebelum berangkat umroh atau sebelum berangkat haji memang harus di set kita itu belajar takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu tidak cuma sholat saja, tidak membaca Quran saja. Takwa itu ya menorehkan kebaikan demi kebaikan dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Bicara karena Allah sehingga yang baik-baik. Berpikir karena Allah ya jangan suudzon. Mendengarkan karena Allah Ta'ala sehingga nggak cocok, kalau nggak cocok ya jangan marah. Kemudian meyakini sesuatu itu kuat karena Allah Ta'ala, yakini. Kalau memang itu tidak baik, nggak usah terlalu dimasukkan ke dalam hati. Tapi kalau itu sesuatu yang baik, datangnya dari Allah lewat Quran, lewat hadis Nabi, atau sunnah-sunnah Rasulullah yang kita sering mendengar dan memang itu benar, yakini bahwa itu memang benar. Nah, di titik itulah insya Allah keyakinan tentang Allah itu kuat. Jadi kalau hanya cuma mengandalkan sholat, sulit. Karena saya pernah beberapa kali teman saya yang ustaz, temen di ya cari hotelnya sendiri nggak bisa, harus dituntun. Padahal beliau tuh sering umrah. Karena takabur gitu mungkin. Insya Allah. Makanya nggak boleh. Kita harus belajar benar-benar runduk lah, tawaduk terus menerus terhadap siapapun orang kita ajak ngomong. Tetap nggak boleh kita itu merasa pintar. Memahami kalimat demi kalimat itu diatur sejak kita itu sebelum berangkat umrah, bukan sebelum, ya sejak dini, setiap saat. Jadi mau umrah kapan pun belajar. Kemudian yang muda-muda belajar aja dari sekarang. Karena itu nanti juga akan menjadi penilaian di hadapan Allah Ta'ala, tetap akan dinilai. Makanya harus kita pahami bahwasannya innal hasanati yudhibnas sayyi'ah itu tetap berlaku. Sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan yang buruk. Nah, persoalannya itu kita tidak tahu amal baik kita berapa, amal buruk kita juga berapa. Rata-rata kalau kita setting dalam satu hari, jujur sebenarnya banyak buruknya daripada baiknya. Nah, ayolah berubah. Kalau kita sudah sering melakukan keburukan, mohon ampunlah. Oh, itu tempat yang sudah diarahkan oleh Allah Ta'ala di banyak ayat-ayat dalam Quran. Tobat, mohon ampun, tobat, kan begitu seringnya. Sehingga nanti mudah-mudahan sebelum nggak cuma persoalan hanya cuma umroh aja, sebelum kita dipanggil Allah Ta'ala, mudah-mudahan itu perbuatan baik kita itu lebih besar. Amin. Dan juga amal soleh kita itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Amin. Insya Allah itu yang kita inginkan. Tapi kan bukan dosanya sudah sholat, sudah berjamaah itu petentang-petenteng. Maksudnya apa? Kelihatan dari masjid. Nah, sudah. Jadi ujub riak habis itu. Sholatnya itu langsung habis kalau dia ada ujub, ada riak, ada bangga, ada sombong. Barangkali, nah itu sudah selesai. Jadi nggak ada yang tersisa. Sehingga yang tersisa adalah dosa, dan dosa. Makanya, ayo sebelum kita itu benar-benar bagi saudara-saudara sedulur beriman yang lain
yang persoalan mau umroh atau mau pergi haji, ya kita rubah perilaku kita. Jangan merasa sesuatu itu yakin. Doa ini kamu pasti dikabulkan. Oh, enggak boleh. Karena yang pasti itu Allah, kita itu hanya menganjurkan aja. Jadi jangan bilang pasti. Yang pasti itu Allah. Kita itu enggak. Kita itu hanya makhluk yang masih miar-miur istilahnya. Makhluk yang sebenarnya kita masih bersandar pada Allah Ta'ala. Jadi jangan bilang pasti. Kalau memang doa itu selalu pasti, orang Islam di seluruh dunia kaya semua karena pengen kaya. Orang Islam di dunia nggak ada yang sakit. Sehat semua. Semua sehat. Orang di Islam di dunia itu nggak ada yang mati. Panjang umur semua. Panjang umur gitu. sampai kiamat ya udah. Iya, apa doanya dikabulkan kan? Tiap gitu. tahun lagi dinyanyiin. Jadi kita harus pahami seperti itu. Yang pasti itu milik Allah Ta'ala. Orang Islam mohon kepada Allah Ta'ala diberi sehat. Walaupun dia rajin sholat, ya masuk rumah sakit, opnam, kadang sampai matinya, dan sering kadang sampai matinya, kan seperti itu loh. Kenapa itu? Padahal sudah memohon pada Allah Ta'ala. Jangan bilang, itu kan takdir. Lah iya, emang kematian itu takdir. Tabrak mobil ya takdir, kan gitu ya. Nah itu ndak bisa, makanya kita harus belajar. Jangan marah bagimu surga, ayo kita buktiin. Maksudnya apa? Neraka itu yang paling tidak enak, salah satu gambaran neraka itu sakit di tubuh. Karena orang besok di neraka itu yang disiksa ya tubuhnya sebenarnya. Itu gambaran aja sebenarnya. Makanya dalam Quran juga diceritakan wala nutikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Bahwasanya Allah itu akan memberikan siksa kecil kepada mereka di dunia. Siksa kecil inilah insya Allah itu sakit sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat itu masuk neraka. Makanya belakang dari ayat tersebut la'allahum yarji'un itu agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah Quran dan Sunnah. Nah, begitu. Jadi harus difahami. Berarti kita ngikutin lagi Quran, mengikuti, belajar lagi. Kalau ada kekurangan mohon ampun. Kalau ada salah mohon ampun. Ada dosa mohon ampun. Dan belajar untuk tidak diulang. Insya Allah seperti itu. Dan harus difahami. Kembali ke jalan Allah. Melakukan kemusyrikan mohon ampun, tobat jangan lakukan lagi. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz ilmu dan penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan kami tentang cerita yang ada orang yang umroh tidak bisa melihat Ka'bah. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.